Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film Jurassic World Chaos Theory Season 2 Part 4. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Brooklyn menelepon Ben dan memberitahunya untuk merahasiakan hal ini demi keselamatan teman-temannya. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh seekor kuda Nil besar yang menyerang perahu mereka. Sang kuda Nil terus mengejar dan menyerang mereka hingga terdesak. Kenji lalu ngelemparin beberapa mangga dan berhasil menarik perhatiannya. Namun, gara-gara dia salah nyambit, membuat si kuda Nil marah lagi hingga membuat HP yang dipegang si Ben masuk ke dalam mulutnya. Kenji yang mencoba mengambilnya langsung dihentikan oleh Yasmina. Kemudian, Semi mukulin si kuda Nil pakai dayung dan Zaina nyenterin matanya hingga kesilauan. Setelah itu, Zaina mengajak mereka ke tengah sungai agar si kuda Nil nggak bisa mengikuti mereka lagi. Dan ternyata mereka berhasil. Namun sayangnya, perahu mereka mengalami kebocoran. Di sisi lain, Ronnie yang mengkhawatirkan Brooklyn lalu menyuruhnya untuk tidak meneruskan aksinya. Tetapi Brooklyn bersikeras untuk menuntaskan misinya. Bahkan, demi keselamatan teman-temannya, Brooklyn terpaksa memblokir nomor HP Ronnie dan juga membakar foto dirinya bersama para campers. Kembali ke perahu, Zaina mengajak mereka ke tempat pamannya dan berharap ada perahu pengganti di sana. Namun sesampainya di sana, terlihat sepi dan tidak ada orang sama sekali. Zaina lalu menghubungi ayahnya dan memberitahu kalau dia sedang berada di tempat paman Umar. Ayahnya berpesan untuk berhati-hati karena ada info seekor dinosaurus karnivora sedang berkeliaran. Kemudian, Semi mengajak Zaina untuk mencari makanan yang habis dimakan sama si kuda Nil tadi. Mereka menemukan banyak tiram yang nempel di pepohonan. Setelah itu, Semi yang mencari sambal di dapur tiba-tiba dikejutkan dengan sesosok mayat. Dia pun segera mengajak Zaina untuk pergi dari sana. Sementara si Ben minjam HP-nya Zaina untuk mencari keberadaan HP-nya. Yasmina yang melihat si Ben panik nggak jelas lalu menghampirinya dan mencoba membantunya. Tetapi si Ben malah ngomong nggak jelas yang membuat Yasmina jadi bingung. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kemunculan seekor Suchomimus. Sementara itu, Soyona yang kembali ke apartemennya tiba-tiba dikejutkan oleh Brooklyn yang lagi menunggunya dengan santuy. Ternyata, Brooklyn telah mengambil alat pengendali dinosaurus milik Soyona. Kemudian, Brooklyn mulai mempermainkan dan menakut-nakuti Soyona. Kembali ke para campers yang dikejar-kejar Suchomimus. Ketika mereka hampir berhasil kabur, tiba-tiba si Kenji malah mengambil senter dan mengalihkan perhatian Suchomimus. Melihat itu, Darius segera menyusul Kenji. Sementara Yasmina yang mau naik perahu, dia dihadang oleh seekor kuda Nil. Yasmina menyuruh yang lain untuk pergi duluan, sedangkan dia akan ikut dengan Kenji dan Darius. Yasmina berhasil sembunyi dari si kuda Nil, sementara Kenji dan Darius kini malah dihadang oleh Suchomimus dan kuda Nil. Untungnya, kedua makhluk itu saling bertarung yang membuat Kenji dan Darius segera melarikan diri dengan perahu. Naas, Yasmina terkena sabetan ekor Suchomimus hingga membuatnya pingsan. Kembali ke Brooklyn yang lagi asik mempermainkan Soyona. Brooklyn berkata kalau dia punya tawaran bisnis dan ingin belajar darinya. Sebagai imbalannya, Brooklyn akan membantu mencarikan teman-temannya. Brooklyn bilang dia kecewa dengan teman-temannya yang tidak ada di saat dia membutuhkan bantuannya. Mendengar itu, Soyona masih nggak percaya dengan Brooklyn. Kemudian, Brooklyn mengembalikan alat pengendali dinosaurus kepada Soyona dan berkata kalau dia mau membunuhnya sudah dia lakukan sejak tadi. Akhirnya, Soyona pun mengizinkan Brooklyn untuk ikut dengannya.
Kembali ke Darius dan Kenji, mereka akhirnya bertemu dengan rombongan Semi. Namun, mereka terkejut mengetahui Yasmina nggak ikut bersama dengan Kenji dan Darius. Malam harinya, Yasmina yang terbangun dari pingsannya lalu melihat Sukomimus yang lagi mukbang kudanil. Sementara itu, Semi yang mengkhawatirkan Yasmina lalu menyuruh mereka semua untuk kembali lewat jalur darat. Tetapi Zaina memberitahu Semi bahwa lewat darat terutama di malam hari sangatlah berbahaya. Darius berusaha menenangkan Semi. Dia bilang Zaina pasti lebih tahu daerah di sana dan menyuruhnya untuk mengikuti arahannya. Akhirnya Semi pun terpaksa setuju. Di sisi lain, Sukomimus yang udah kekenyangan lalu dia pun pergi tidur. Yasmina yang melihat senter di dekat Sukomimus lalu berusaha mengambilnya. Setelah berhasil mendapatkannya, Yasmina lalu naik ke atas pohon untuk memberitahu posisinya kepada teman-temannya. Namun tiba-tiba Yasmina diserang oleh beberapa Dimorphodon. Saat turun dari pohon, Yasmina sudah disambut oleh Sukomimus. Kembali ke Kenji dan Ben. Kenji merasa bersalah karena gara-gara dia, Yasmina kini dalam bahaya. Ben berusaha menenangkan Kenji bahwa mereka sudah melalui hal yang sulit bersama-sama, dan kini mereka pun pasti akan bisa melewati semua masalah ini lagi. Tiba-tiba mereka diserang oleh para Dimorphodon. Setelah berhasil menghalau para Dimorphodon, mereka melihat seekor Dimorphodon menangkap ikan dan akan memakannya di pinggir hutan. Tiba-tiba Dimorphodon tersebut dimangsa oleh beberapa ekor singa. Melihat itu, Semi pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada Zaina. Jika dia tidak mendengarkan ucapannya, maka mungkin mereka sudah tewas di dalam hutan. Kembali ke Yasmina, dia berhasil menipu Sukomimus dengan menggunakan senternya. Namun sayangnya dia ketahuan ketika akan pergi dari tempat itu. Ternyata Sukomimus bisa berenang dan mengejar Yasmina dari dalam air. Yasmina yang berhasil lolos dari Sukomimus lalu dikejutkan oleh sosok makhluk dari dalam hutan. Dan ternyata makhluk itu bukanlah singa, melainkan seekor Majungasaurus. Tak lama kemudian, Semi dan yang lainnya akhirnya bertemu dengan Yasmina. Namun tiba-tiba mereka dikepung oleh Majungasaurus dan juga Sukomimus. Untungnya kedua makhluk itu saling bertarung sehingga mereka pun segera melarikan diri dengan perahu. Dalam pertarungan itu Sukomimus akhirnya kalah oleh Majungasaurus. Di tengah jalan, mereka melihat sebuah kontainer dari kapal kargo yang diduga berisi Majungasaurus yang tadi menyerang mereka. Kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan mengikuti puing-puing dari kapal kargo. Singkat cerita, para campers tiba di suatu tempat peternakan ayam yang diduga adalah tempat para dinosaurus dibawa. Zaina lalu menghubungi ayahnya dan memberitahu lokasinya sekarang. Kemudian mereka pun mulai menjelajahi tempat tersebut. Tiba-tiba mereka dikejar-kejar dua ekor Monoloposaurus yang terikat. Kenji yang mau ngegetok makhluk itu lalu dihentikan oleh Yasmina. Lalu tiba-tiba kedua Monoloposaurus terlepas dan mengejar-ngejar mereka. Ben dan Kenji terpisah dengan yang lainnya. Darius dan yang lain berhasil selamat dengan masuk ke dalam suatu ruangan. Mereka lalu menelusuri tempat itu untuk mencari jalan keluar.
Kembali ke Ben dan Kenji, mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah dan mereka pun segera masuk ke dalamnya. Setelah berhasil selamat dari para Monoloposaurus, Ben dan Kenji memutuskan untuk berpencar untuk mencari di mana telur si Bumpy. Balik lagi ke Darius dan kawan-kawan. Mereka menemukan sebuah laboratorium besar di mana terdapat beberapa inkubator dinosaurus. Ternyata, Zaina juga memiliki wawasan yang luas mengenai dinosaurus. Dia menyadari bahwa Broker juga mengkloning dinosaurus. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh Kapten Lang yang dikejar-kejar seekor Atrociraptor. Darius dan yang lainnya lalu segera turun ke bawah dan berhasil selamat. Namun, Kapten Lang tewas dimangsa Atrociraptor. Yasmina lalu berusaha menaiki tangga dengan dibantu Darius dan Semi. Namun sayangnya dia nggak berhasil. Lalu tiba-tiba seekor Baryonyx buta muncul. Meskipun buta, namun Baryonyx tersebut memiliki indera pendengaran dan penciuman yang sangat tajam. Ketika Baryonyx akan menghampiri mereka, tiba-tiba sebuah kontainer berisi geba diturunkan oleh seseorang. Darius selalu berusaha mengalihkan perhatian Baryonyx, sementara Zaina dan yang lain masuk ke dalam kontainer. Melihat Darius dalam bahaya, Semi dan yang lainnya membuat keributan untuk menyelamatkan Darius. Ketika kontainer dinaikkan, ternyata Darius juga berhasil ikut naik. Namun naas, dia malah terjatuh lagi. Sementara itu, Kenji masuk ke dalam suatu ruangan di mana dia bisa melihat si Ben di ruangan sebelahnya. Namun, si Ben gak bisa melihat si Kenji. Di sana, Ben berhasil menemukan koper yang berisi telur si Bumpy. Lalu tiba-tiba, Brooklyn masuk ke ruangan si Ben yang membuat Kenji terkejut. Dia sangat marah mengetahui kalau ternyata selama ini Ben merahasiakan hal tersebut. Flashback ke adegan sebelumnya, di mana Brooklyn dan Soyona tiba di Senegal dan pergi ke peternakan ayam. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Kapten Lang yang menceritakan bagaimana dia kehilangan krunya saat mengangkut para dinosaurus ke fasilitas tersebut. Kemudian, mereka masuk ke dalam lab dan bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Sar. Sementara Brooklyn diam-diam mengambil foto di sana sebagai bukti. Dr. Sar menjelaskan mengenai kloningan dinosaurus baru dari dinosaurus yang diselundupkan dari Amerika Utara. Soyona berkata bahwa dengan cara ini dia bisa menciptakan dinosaurus baru dari DNA mereka untuk memenuhi permintaan para pembeli dinosaurus. Namun, mengetahui kalau telur-telur dinosaurusnya hilang dicuri para campers, Soyona pun sangat marah dan memerintahkan Atrociraptor Red untuk membunuh Kapten Lang. Ketika Soyona dan Dr. Sar pergi, Brooklyn diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruangan keamanan dan melihat teman-temannya lewat CCTV. Melihat Darius dan yang lainnya dalam bahaya, Brooklyn membantunya dengan menurunkan kontainer berisi geba. Setelah itu, Brooklyn keluar dan menyusul Soyona dan Dr. Sar. Darius dan kawan-kawan yang berada di dalam kontainer, mereka nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemudian, Dr. Sar menunjukkan Baryonyx ciptaannya yang telah dimodifikasi kode genetiknya pada tahap embrio. Soyona meminta Dr. Sar untuk memproduksinya secara massal untuk digunakan sebagai senjata militer. Namun Dr. Sar menolaknya, karena dia lebih suka bereksperimen dengan dinosaurus baru. Soyona yang marah lalu membidikan alat lasernya kepada Dr. Sar dan menanyakan keberadaan para kru operasinya. Dr. Sar berkata bahwa semua krunya telah dijadikan makanan untuk Baryonyx-nya. Dr. Sar lalu berusaha mendorong Soyona, tetapi Brooklyn berhasil menyelamatkannya.
Sementara Dr. Sar yang terjatuh, dia pun segera kabur karena dikejar-kejar Baryonyx. Karena telah menyelamatkan nyawanya, Soyona pun berterima kasih dan mempercayainya. Kemudian, Brooklyn disuruh mengambil telur dinosaurus oleh Soyona. Di sana, Brooklyn bertemu dengan si Ben yang terkejut mengetahui Brooklyn benar-benar masih hidup. Ben juga terkejut melihat lengan si Brooklyn. Brooklyn lalu menjelaskan mengenai rencana jahat Soyona. Dia meminta Ben untuk menunggu di sana, sementara dia mengambil koper berisi telur dan kembali menemui Soyona. Soyona berkata bahwa dia akan menghancurkan fasilitas tersebut untuk menghilangkan seluruh barang bukti. Mengetahui Brooklyn masih hidup, Kenji pun sangat marah kepada Ben karena telah merahasiakannya selama ini. Sementara Darius dan kawan-kawan akhirnya menyadari bahwa sahabat mereka Brooklyn ternyata masih hidup. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menyelesaikan satu persatu misi mereka. Di sisi lain, Soyona dan Brooklyn dihadang oleh Dr. Sar yang mengendalikan Baryonyx dengan menjentikan jarinya. Soyona lalu memerintahkan Red untuk membunuh Dr. Sar. Namun, Red malah berkomunikasi dengan Baryonyx dengan menirukan suara jentikan jari. Tak disangka, Baryonyx dan Red akhirnya berteman dan mereka pun membunuh Dr. Sar. Kembali ke Darius dan kawan-kawan, mereka akhirnya bertemu dengan Kenji dan Ben. Kemudian mereka pun mulai berdebat lagi tentang Brooklyn. Soyona yang mengetahui keberadaan para campers, lalu dia pun mematikan listrik di seluruh ruangan. Soyona lalu memakai kacamata infrared dan mengajak Brooklyn bersamanya. Sementara itu, Zaina menggunakan senter dari HP-nya dan mencoba mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba si Baryonyx muncul dan mengejar-ngejar mereka. Darius, Kenji, dan Semi berhasil selamat dengan masuk ke dalam sebuah ruangan. Setelah itu, mereka bertemu lagi dengan yang lainnya. Di saat mereka terdesak, Brooklyn berhasil menyelamatkan mereka dengan membunyikan alarm. Setelah berhasil keluar dari lorong, Zaina lalu menelepon ayahnya dan memberitahu posisinya sekarang. Kemudian Darius dan yang lain melihat Brooklyn dan Soyona yang pergi meninggalkan tempat itu dengan mobil van. Setelah itu, Soyona mulai mengaktifkan peledak dan menghancurkan seluruh fasilitas. Tak lama kemudian, ayah Zaina datang dan menjemput mereka. Sementara Ben dan Kenji yang mencoba mengejar mobil Soyona malah menabrak pohon gara-gara ada Stegosaurus di tengah jalan. Ayah Zaina mengucapkan terima kasih kepada para campers karena telah menjaga putrinya. Setelah itu, mereka pun berpisah. Sementara itu, Soyona memberitahu Brooklyn bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan organisasi genetika Biosyn. Ketika Brooklyn akan naik pesawat, tiba-tiba Kenji dan para campers datang dan mencegah Brooklyn pergi. Tetapi Brooklyn menolaknya dan berkata kalau dia bukanlah Brooklyn yang dulu. Sebelum pergi, Brooklyn diam-diam memberikan telur Bumpy kepada Kenji. Setelah itu, dia pun pergi bersama dengan Soyona dan meninggalkan teman-temannya lagi. Dan film pun bersambung. Demikian alur cerita film Jurassic World Chaos Theory Season 2 Part 4 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.